Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam program belajar dari rumah SMK 3 Mataram dengan mata pelajaran kimia. Kali ini kita akan mempelajari tentang ikatan kimia. Bersama saya, Bayi Duriah. Sebelum masuk ke pokok bahasan ikatan kimia, saya mengingatkan sedikit tentang lambang unsur. Ada X, Z, A, di mana X adalah lambang unsur, Z adalah nomor atom yang menunjukkan jumlah proton dalam inti atom yang sama jumlahnya dengan elektron yang terdapat pada kulit atom. Yang A adalah nomor massa yang menunjukkan jumlah proton dan jumlah neutron. Untuk contoh, unsur 19K39. Ini artinya nomor atomnya Z19, A nomor massanya 39, sehingga jumlah protonnya 19, elektron karena jumlahnya sama dengan proton, K nilainya juga 19. Nah, untuk neutron, karena A adalah jumlah proton dan neutron, maka untuk jumlah neutron, A dikurangi dengan jumlah proton. Ini 39 dikurangi 19 sama dengan 2. Berikutnya, masih ingatkah kalian dengan model atom seperti ini? Pada pembelajaran sebelumnya telah dipelajari tentang perkembangan teori atom. Ini adalah model atom Bohr, di mana elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu. Perhatikan model atom Bohr ini adalah inti atom bermuatan positif, kemudian ini adalah kulit-kulit atom. Untuk kulit atom ditunjukkan oleh tingkatan energi kulit. Yang paling dalam ini tingkat 1, kemudian tingkat 2, tingkat 3, dan seterusnya. Atau disebut juga sebagai kulit K, kulit L, kulit M, dan N. Menurut kalian, bagaimana susunan elektron pada kulit atom tersebut? Apakah sama jumlahnya atau tidak? Sebagai analogi susunan elektron dalam atom, coba perhatikan gambar kendaraan berikut. Yang pertama, sepeda motor maksimal hanya berisi 2 elektron karena ukurannya yang kecil. Kemudian ada mobil angkutan umum yang maksimal isinya 8-10 penumpang karena ukurannya lebih besar dari sepeda motor. Kemudian lihat, bus ini lebih besar dari angkutan umum, sehingga isinya pun lebih banyak. Ini adalah analogi susunan elektron dalam atom. Semakin kecil kulit, maka daya tampung elektronnya juga semakin. Nah, untuk susunan elektron dalam kulit atom, ini kita sebut sebagai konfigurasi elektron. Jumlah maksimum elektron pada setiap kulit memenuhi rumus 2n kuadrat. Titik-titik merah ini digambarkan sebagai elektron yang berada pada kulit. Bagaimana jumlah elektron pada tiap kulit atom? Kulit K atau N sama dengan 1, maka maksimumnya berisi 2 kali 1 kuadrat. Dari mana angka 1? Ingat rumus ini, 2N pangkat 2. 2N sama dengan 1 dikuadratkan, sehingga menjadi 2 elektron. Artinya, kulit pertama maksimum hanya mampu menampung 2 elektron. Berikutnya, kulit kedua. Berikutnya, untuk kulit ketiga, begitu juga seterusnya dengan kulit keempat dan kelima. Diperhatikan gambar ini ya. Ternyata kulit pertama ada 2 titik merah. Dan kulit kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah gambaran konfigurasi pada beberapa atom. Ada atom hidrogen yang hanya memiliki Z sama dengan 1. Ingat, Z juga menunjukkan jumlah elektron. Sehingga elektron pada hidrogen hanya terdapat pada kulit pertama saja. Kemudian untuk litium, nomor atomnya 3, maka jumlah elektronnya pun 3. Diperhatikan, kulit pertama tadi terisi 2 elektron, maksimum 2 elektron. 1,
2. Sehingga sisa elektron dari litium adalah 3 dikurangi 2, yaitu 1. Sehingga 1 elektron sisa menempati kulit berikut. Di ini 2, 1, totalnya 1, 2, 3. Ini beberapa contoh pengisian elektron beberapa atom. Diperhatikan baik-baik ya. 11 Na, maka konfigurasi elektronnya, kulit pertama terisi 2, kulit kedua berisi 8, kulit ketiga berisi 1, sehingga jumlah semuanya menjadi 2 tambah 8 tambah 1, 11. Untuk 20 Ca, konfigurasinya, kulit pertama terisi 2, sisa elektron 18, kulit kedua terisi 8, sisa elektron 10, kulit ketiga kita tidak mengisinya dengan angka 10 karena jumlah elektron sisa terletak antara angka 8 dengan angka 18. 18 adalah maksimum kulit ketiga. Namun, karena tidak mencukupi, maka elektron akan mengisi dengan jumlah maksimum kulit sebelumnya, yaitu 8, sehingga sisa elektronnya 2. Untuk lebih jelasnya, silakan pelajari teori yang ada pada LKPD 37 RW 2, 8, 18. Nah, untuk kulit N, ini kita tidak isi 9 ya, walaupun daya tampung elektron maksimum pada kulit keempat adalah 32, namun kita tidak mengisinya dengan 9, karena dia akan mengambil maksimum kulit sebelumnya, 18, namun 18 tidak cukup, sehingga menggunakan maksimum kulit sebelumnya lagi, yaitu 8, sehingga dituliskan 8, kemudian sisa 1. Semoga dipahami ya. Untuk materi ikatan kimia, Ibu analogikan dengan orang yang berpasangan. Jomblo sebagai atom unsur yang berdiri sendiri, kemudian yang berpasangan ini sebagai atom-atom yang berikatan. Apa tujuan orang berpasangan? Ya, jadi orang berpasangan karena ingin saling melengkapi agar mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan dalam versi atom Ibu sebut sebagai kestabilan. Cara atom mencapai kestabilan Ibu akan bahas dalam ikatan kimia. Di mana secara teori, ikatan kimia adalah cara atom unsur dalam bentuk ikatan sehingga membentuk suatu molekul senyawa stabil dengan perbandingan tertentu. Seperti yang digambarkan tadi, sama halnya dengan manusia, atom juga mencapai kestabilan dengan cara berpasangan. Bagaimana proses atom berpasangan ya? Simak video berikut. Tahukah kalian, dari 118 unsur di dunia, terdapat 6 atom yang dapat berdiri sendiri tanpa berikatan dengan atom lain? Ya, atom-atom golongan gas mulia. Ilmuwan menyebut gejala ini sebagai kestabilan gas mulia. Apa yang menyebabkan atom-atom gas mulia tidak berikatan? Rupanya, kestabilan atom gas mulia ada kaitannya dengan jumlah elektron terluar atom, yaitu duplet atau oktet. Aturan oktet adalah kecenderungan unsur-unsur menjadikan konfigurasi elektronnya sama seperti gas mulia. Dari video telah dibahas tentang kestabilan konfigurasi gas mulia. Tentang kestabilan konfigurasi gas mulia dengan ikatan kimia, kita bahas dalam teori Lewis yang dikemukakan oleh Gilbert Lewis, seorang ahli kimia dari Amerika. Yang pertama, yang berperan dalam pembentukan ikatan adalah elektron terluar atau yang disebut sebagai elektron valensi. Kemudian ada lambang Lewis, ini adalah penulisan lambang unsur dengan elektron valensinya. Ketiga, pembentukan ikatan sedemikian rupa agar atom mencapai kestabilan melalui serah terima elektron dan penggunaan bersama pasangan elektron. Perhatikan cara atom mencapai kestabilan. Atom lain memiliki kecenderungan ingin stabil seperti gas mulia terdekatnya. Ini adalah contoh cara atom mencapai kestabilan. Atom 3Li dekat dengan unsur gas mulia He atau Ne. Coba perhatikan tabel berikut. Nomor atom unsur pada tabel sudah berurutan 1, 2, 3, dan seterusnya. Perhatikan posisi atom Li dengan nomor atom 3, mana yang lebih dekat dengan He yang memiliki nomor atom 2 atau Ne dengan nomor atom 10. Tentu saja Li lebih dekat ke He daripada ke Ne, sehingga atom Li ingin memiliki konfigurasi elektron seperti He. Li memiliki konfigurasi 2, 1. Maka
Agar dia memiliki konfigurasi seperti He, maka dia harus melepas satu elektronnya. Jadi gambarannya seperti ini ya. Jika atom Li melepas satu elektron, maka dia akan membentuk Li+. Apa positif satu? Karena elektron yang dilepas hanya satu. Jika melepas dua, maka dia akan menjadi positif 2. Disebutkan bahwa atom berikatan menggunakan elektron valensinya. Untuk menggambarkan elektron valensi atom, kita menggunakan lambang Lewis. Ini sesuai dengan teori Lewis yang kedua ya. Ini adalah contoh-contoh lambang Lewis. N dengan elektron valensi. Memahami tentang lambang Lewis akan dipelajari melalui modul atau LKPD. Selanjutnya tentang ikatan ion. Yang telah kita bahas, serah terima elektron akan mengakibatkan ikatan ion. Terima elektron atau ikatan ion ini saya gambarkan sebagai orang yang sedang bersedekah. Yang satu memberi, yang satu menerima, tanpa ada imbal balik. Dari sini kita harus belajar ya, atom saja mengajari kita sedekah. Bagi kita sebagai manusia yang punya akal. Ikatan ion terjadi antara unsur logam, yaitu unsur yang menyerahkan elektron atau yang melepas elektron, dengan unsur non-logam yang menerima elektron. Nah, bagaimana bersedekah versi atom? Akan simak melalui link video yang Ibu bagikan atau melalui e-modul ada di LM. Ini adalah contoh-contoh ikatan ion. Pertama, ada natrium dengan konfigurasi 281, kemudian klor dengan konfigurasi 27. Ingat, kedua atom ini ingin mencapai konfigurasi stabil seperti gas mulia. Natrium agar mencapai konfigurasi oktet, maka ada dua cara. Yang pertama, dia harus melepas satu elektron, yang kedua mencari 7 elektron. Mana yang lebih mudah? Ya, tentu saja melepas satu elektron lebih mudah bagi Na daripada harus mencari 7. Itu pula halnya dengan fluor. Jika melepas elektron, maka Na yang melepas elektron ini akan menjadi ion Na positif. Ya, kenapa positif 1? Karena dia melepas satu elektron. Bahkan fluor menjadi ion negatif 1. Karena dia menerima satu elektron. Muatannya sudah sama, yang satu positif 1, yang satu negatif 1, maka pembentukan senyawanya menjadi NaF. Ini adalah skema reaksinya. A melepas satu elektron membentuk ion plus. Menerima satu elektron membentuk ini. Perlu diperhatikan adalah proses melepas elektron, maka elektron akan terletak di sebelah kanan panah. Sedangkan pada proses menerima elektron, maka elektron ini terletak di sebelah kiri panah. Ini harus diingat ya. Itu pula dengan contoh yang kedua, ada magnesium dan oksigen. Kecenderungannya mana lebih mudah bagi kedua atom untuk melepas atau menerima elektron. Kemudian, skema reaksi ini yang menggunakan lambang Lewis, dan ini yang menggunakan reaksi kimia. Ini adalah ilustrasi ikatan ion. G melepas 2 elektron yang diterima oleh atom oksigen. Ya, masing-masing atom memiliki konfigurasi 8 seperti gas mulia. Intinya, dalam proses pembentukan ikatan ion adalah menyamakan jumlah elektron yang dilepas dengan elektron yang diterima. Atau dengan kata lain, menyamakan jumlah muatan positif dan muatan negatif. Jika sudah sama, maka tinggal digabung saja. Namun jika belum, maka cari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari jumlah elektron atau muatan, kemudian kalikan atom-atom dengan faktor pengali agar KPK tidak. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut antara unsur X dan Y. Muatannya berbeda, X3+ dan Y2-. Elektron yang dilepas pun berbeda, 3 elektron dan yang diterima 2 elektron. Sehingga untuk menyamakan elektron maka X dikali 2 dan Y dikali 3 agar elektron yang dilepas dan diterima jumlahnya sama-sama 6. Untuk proses perkalian pada ikatan ion, X dikali 2 menjadi 2X, X3+ dikali 2 menjadi 2X3+. Ingat, bukan muatan yang dikalikan, tapi atom X, sehingga 2 ditempatkan di depan unsur. Kemudian 3 elektron dikali 2 menjadi 6 elektron. Begitu pula halnya dengan unsur Y, 3Y, 6E, dan 3Y2. Perhatikan muatannya. X sekarang bermuatan 2 kali 3+ menjadi 6+, sedangkan Y muatannya menjadi 3 kali 2- menjadi 6-. Kalau sudah sama, tinggal digabung.
2x3 plus tambah 3y2 min menjadi x2y3